Ya, selamat datang. Terima kasih Ahmad Salim, benar ya Ahmad Salim ya, udah mau datang ke ruangan Bapak di ruangan konseling. Jadi ada beberapa hal, ada nggak kira-kira yang membuat kamu penasaran kenapa sih kamu dipanggil kayak gitu? Ada nggak kira-kira gambaran seperti itu gitu? Nah, ulun kurang tahu Oh, kurang tahu. Iya. Nah, jadi seperti ini Salim, beberapa hari terakhir saya mendapatkan dari laporan beberapa guru mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian ada matematika dan biologi, katanya kamu itu sering tidak masuk kayak gitu, masuk ke kelas. Jadinya guru-guru itu ngadu deh sama saya gitu, ngadu sama saya, katanya ada nih Pak, siswa dari kelas 12, kelas 12 B misalnya, dari kelas 12 B IPA katanya jarang masuk gitu, jarang masuk ke kelas. Jadinya saya melapor ke Pian, barangkali Pian bisa bantu dia kayak gitu. Nah, kasihan ibaratnya kalau dia jarang masuk kayak gitu kan, dia sering bolos juga, takutnya nanti ke masa depannya, padahal dia ini ada murid yang pintar gitu. Saya mendapatkan laporan itu dari para guru-guru biologi, bahasa Inggris sama matematika. Nah, jadi maka dari itu kira-kira Bapak tawarkan nih solusi ke kamu. Kira-kira kamu bersediakah untuk mengikuti konseling supaya kamu nih ibaratnya jangan turun-turun terus nilainya. Kalau bisa semakin semester yang selanjutnya ibaratnya bisa lebih baik lagi gitu loh, terutama di semester 2 nanti kayak gitu. Kira-kira bersediakah kayak gitu? Nah, supaya kasihan juga kamunya nanti di suatu saat kalau misalnya semakin turun gitu loh. Jadi Bapak bantu kamu, Bapak bantu sebisa Bapak supaya nilai kamu tuh lebih baik lagi. Gimana kira-kira, apakah bersedia gitu? bersedia Pak Nah, bersedialah, yakinlah, bersedialah. Santai jalan Bapak, jangan takut-takut. Nah gitu. Nah, jadi ini kesan membantu kamu juga karena supaya nilainya tuh baik kayak gitu. Nah, suatu saat nanti ya mungkin bisa kita ulang dari awal lah. Iya Pak. Mungkin karena kamu sudah bersedia, mungkin bisa Bapak minta tolong untuk mengisi beberapa angket ya, atau kuesioner yang Bapak sediakan. Mungkin bisa tolong kamu isi konselingnya, dan di situ ada beberapa pernyataan. Yang pertama itu ada hadiah keterangan sendiri dan segala macam begitu. Mungkin kamu bisa isi dulu bersedia atau tidaknya untuk Bapak supaya tahu nyaman kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu nih bersedia atau tidaknya begitu ya, mungkin bisa sesambilan diisi. Dan mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit ya, bahwasanya untuk menjalani proses konseling ini ada beberapa asas gitu yang memang kami jaga kayak gitu. Nah, terutama data-data pribadi atau cerita-cerita yang disampaikan oleh konselor itu sendiri. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, kemudian asas kesukarelaan, keterbukaan, dan keharmonisan. Mungkin bisa sambil diisi ya. Jadi asas kerahasiaan itu mungkin dari sini, dari kita berdua, setelah nanti keluar Bapak jamin rahasianya, mungkin cerita-cerita kamu itu tidak akan bocor dari guru siapapun. Bapak berani jamin gitu. Jadinya kamu jangan khawatir kalau misalnya berita nanti ini bocor sampai guru-guru tahu, kamu kemudian digibah lagi sama guru-guru ya kan gak enak juga kayak gitu. Kemudian itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu tadi ya, kamu tadi Bapak panggil kan masuk ke dalam ruangan konseling ini, dan kamu sukarela datang secara sukarela dan kamu bersedia untuk dikonseling. Kemudian begitu juga dengan Bapak sukarela untuk membantu kamu supaya nilai kamu akan lebih baik nantinya gitu. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, supaya proses konseling kita nanti berjalan lancar ya kan, jadi kita kalau bisa berdua sama-sama terbuka. Jadi anggap Bapak ini bukan sebagai guru BK atau yang kamu anggap sebagai polisi sekolah mungkin yang kamu takuti sehingga kamu beberapa hari bolos atau itu karena takut dipanggil BK. Jangan khawatir. Jadi posisikan Bapak sebagai teman kamu, teman curhat kamu, menceritakan masalah-masalahmu, dan Bapak mungkin bisa membantu untuk mencarikan solusinya nanti begitu. Kemudian yang terakhir itu asas keharmonisan. Nah, jadi harapan Bapak ketika konseling ini berakhir, hubungan kita antara sebagai ibaratnya guru BK dan murid itu bisa kembali harmonis kayak gitu. Nah, jadi nggak ada takut-takut lagi masuk ke guru BK. Jadi kalau ada kesempatan datang aja nanti gitu. Ya, gimana? Sudah Belum Pak, diisi ya kesediaan baru sampai nomor 4 nya Pak. Oke. Tapi Pak, mikir dulu. Ya. Jadi isi sejujur-jujurnya ya,
senyaman kamu deh gitu loh untuk mengisi angket kesediaannya, supaya bapak tahu juga, enak nanti bapak tahu bisa menilainya kamu kira-kira bersedia atau enggak kayak gitu. Ini sifatnya rahasia kan Pak? Iya betul, rahasia pasti dijamin gitu, pasti dijamin, dan tidak ada berita-berita bocor deh cerita kamu dari ke guru-guru yang lain, kamu gak usah khawatir soal itu. Dan soalnya ada juga yang namanya asas kepercayaan gitu, ibaratnya kamu percaya kepada bapak dan bapak percaya juga sama kamu gitu. Kamu percaya kepada bapak dengan harapan beritanya atau cerita-cerita atau masalah yang kamu hadapi itu tidak bocor ke guru, begitu juga dengan bapak. Bapak berharap agar kamu tuh mau menyelesaikan masalahmu sendiri, agar ibaratnya perkembangan kamu dalam belajar itu semakin optimal, semakin baik nanti ke depannya, seperti itu. Ini Pak. Ya, mungkin bisa diisi dulu tanda tangannya ya. Tanda tangan dulu Bapak. Iya betul, tanda tangan. Nah untuk data ini jangan khawatir, ini datanya cukup lengkap di bapak, nggak bakal keluar. Nah ini Pak, sudah Pak. Iya, terima kasih ya angkat kesediaannya. Jadi bapak bacakan ya tadi itu. Yang pertama itu hadir atas kehendak sendiri, kamu menjawab iya. Kemudian yang kedua itu mau menyesuaikan diri dengan konselor, kamu jawab iya. Kemudian yang ketiga itu mau terbuka dengan konselor, mau menceritakan masalahmu ya, itu iya gitu. Yang keempat nih ada yang agak berbeda nih, mau mengikuti proses konseling dengan kesungguhan hati dan hadir tepat waktu, itu kamu jawab tidak ya. Nanti kita di belakang nanti akan bapak tanyakan lagi kenapa kamu kok enggak kayak gitu, enggak mau gitu. Kemudian yang kelima itu mengemukakan sesuatu dengan jelas, kamu jawab iya. Kemudian yang keenam itu bersikap bersahabat dengan konselor dan mengharapkan bantuan, kamu jawab iya. Dan yang ketujuh itu ada bersedia mengungkapkan rahasia atau masalahnya walaupun menyakitkan dan mendengarkan arahan konselor. Kemudian yang kedelapan itu kamu jawab iya tadi ya, yang nomor 7. Dan kemudian yang kedelapan itu hanya ingin berbincang-bincang dengan konselor tanpa menyelesaikan masalahnya, kamu jawab iya. Nah ini bermasalah juga yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9, mau menerima bantuan atau solusi dari konselor, kamu jawab iya. Dan yang ke-10 tidak memiliki rasa curiga terhadap konselor atau percaya, ya berarti kamu jawab tidak. Nah bapak mau tanyain dulu deh sebelum kita konseling kita nanti berlangsung, kenapa kamu kok nggak mau mengikuti proses konseling dengan kesungguhan hati dan hadir tepat waktu gitu. Mungkin bapak bisa tanyakan kenapa kamu nggak mau, padahal ini kan sifatnya rahasia, bapak sudah janji kayak gitu loh. Gini Pak, Iya. masih cari tapi percaya kan Pian, soalnya Pian tuh guru, terus nih dia siswa biasa gitu nah. Nah iya, jadi bapak tanya apa yang membuat kamu kok nggak yakin sama guru kayak gitu, kalau misalnya masalahnya nanti itu nggak bakal selesai, mungkin bisa ceritakan aja secara singkat gitu. Jadi Pak, kawanan Pian tuh sesama guru kalau Pak, kalau Iya. ini sesama kawanan ulun ya Pak, ulun yang percayain. Kadang-kadang ulun Iya. jalan amang-amang gitu nah. Nah iya bujur, bapak pernah mengalami itu juga gitu. Nah jadi mungkin kalau misalnya bapak jelaskan lagi lah kemudian yang mengenai kenapa kadang mau mengikuti kesungguhan hati. Nah harapan bapak tuh ya kamu mau menceritakan kesungguhan hati. Mungkin kalau misalnya kamu di luar dari ruangan konseling ini kamu anggap bapak seperti guru-guru biasa yang lain, silakan. Tetapi untuk perlu digarisbawahi bahwasanya beberapa asas yang bapak jelaskan tadi tuh ya, terutama asas kerahasiaan itu pasti terjamin. Informasi-informasi atau cerita-cerita dari konseling pada saat proses konseling berlangsung itu tidak akan keluar begitu. Itu asasnya memang perlu kami jaga sebagai konselor gitu atau guru BK, dan itu memang kami terapkan begitu kepada murid, kepada seluruh murid dan kepada guru-guru itu sendiri. Jadi bapak jamin rahasianya itu akan aman begitu. Kalaupun terpakai nanti suatu saat datanya mungkin tidak muluk-muluk, masalahnya itu dipaparkan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan seperti itu. Kamu gak usah khawatir, mungkin data-data akumulasi, dan mungkin yang bermasalah seperti ini bukan kamu saja, mungkin teman-teman yang lain akan banyak juga begitu. Oke, jadi apakah kamu yakin untuk menceritakan masalah ini kepada saya gitu? Kita terbuka aja, kita saling bantu satu sama lain kayak gitu, nah, untuk menyelesaikan masalah kamu juga, dan semester 2 nanti bisa lebih baik lagi hasilnya, gitu. Gimana? Apakah kira-kira sudah yakin atau belum yakin? Yakin aja sudah Pak ya. Nah, kenapa yakin aja sudah Pak Ai? Soalnya Nah, masa ulun hanya
hanya tetamu ini lah Oh, biar langsung jadi berkawanan bener. Oh iya betul, ini ada baru pertemuan pertama kita lah. Ya. Ya, terima kasih ya kalau misalnya kamu sudah mempercayakan Bapak sebagai konselor kamu atau guru BK yang ibaratnya kamu harapkan untuk tempat berkeluh kesah atau menceritakan masalahmu. Kemudian yang kedua itu hanya ingin berbincang-bincang dengan konselor tanpa menyelesaikan masalahnya. Nah, kenapa itu? Kok nggak ibaratnya maunya berbincang-bincang aja tapi masalahnya nggak mau dikeluarkan, berarti masih mau bolos gitu? Atau gimana? Jadi Pak, Iya. terpengaruh kawan-kawanan dulu. Kawan-kawan. Karena mungkin patuh sepenuhnya lawan pian kita nah apa ya pian. Iya, Pasti ulun mempati kawanan dulu. Iya. Jadi kalau seumpamanya kayak ini aja gini lah supaya kita nyaman. Posisikan Bapak sebagai kawan ikan. Kayak Bang kira-kira bisa lah. Jadi kita nih anggap aja berkawanan. Bahasanya ya sudah Bapak mempati ke gaya bahan kamu kita menyesuaikan gitu nah. Ibaratnya kawanan ikan di lingkungan itu seperti apa kira gitu nah. Kawanan dulu Pak, ya pian lah. Yang selalu menyisakan kawanan dulu. Gitu nah. Ikan Bapak terbuka aja tapi Bapak jamin rasanya kalau Bapak sampai ke kawanan ikan kok tenang aja. Bapak yakin? Bapak bisa Bapak jamin? Kayak apa kawanan ikan? Kawanan dulu tuh Pak. Hancak bolos Pak, jadi ulun tuh 4 juga bolos. Gitu nah. Oh iya. Daripada musingi kepala Musing kepala. belajar tuh baik kami berokok di WC satu. Nah pian jangan lupa apa Iya, Bapak jamin Bapak bakal kada pada, terutama ke kawanan-kawanan ikem kada bakal gitu nah. Jadi itu kan ada pilihan ikem gitu nah. Oh ya, oke kada masalah kalau misalnya selagi masih kita bisa rubah kebiasaan ikem tuh yang mungkin yang bolos-bolos itu tadi, kenapa tidak gitu nah. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Nah, itu yang perlu kamu garis bawahi. Kemudian yang terakhir itu tidak memiliki rasa curiga terhadap konselor atau percaya. Itu kamu jawab tidak ya. Kenapa tuh kok jawab tidak ya itu nah? kalau ya karena pian kisah lawan guru yang lain Oh, berarti tahuan nakal. berarti rasa kayak anu jual lah, kayak ragu-ragu juga datang ke sini lah. Ibaratnya takutan kalau bina kena dia guru gitu nah. Ya, jadi tenang. Ini sama aja yang kayak tadi yang menjelaskan mengenai asas kerahasiaan itu tadi. Kamu jangan khawatir. Kayak gitu. Ketika kamu terbuka dan kamu misalnya percaya dengan Bapak dan Bapak bisa percaya juga dengan kamu kayak gitu. Bahwasanya kamu itu bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu. Jangan khawatir ya. Jadi apakah benar? Jadi sekali lagi Bapak tanyakan, apakah kira-kira kamu siap untuk menyelesaikan masalah ini begitu? Terutama supaya kada bolos-bolos lagi dan belajar ikam tuh supaya lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira apakah sudah siap? Bapak tanyakan sekali lagi. Supaya nyaman juga kita loh. Ibaratnya masalah ikam kena terbantu juga terselesaikan. Lawan ibaratnya ke depannya juga ikam bisa menjadi lebih baik gitu. Gimana kira-kira? Sudah siapkah? Kalau belum pribadi aku jawab baik, tapi ya lah tergantung lingkungan lagi baik. Nah iya makanya jadi untuk proses konseling ini kan baru pertemuan pertama ya kan ya kalau baru pertemuan pertama, nanti selanjutnya ada pertemuan berikutnya nih ibaratnya. Jadi Bapak cuma membutuhkan waktu maksimal 30 menit aja kok untuk berkisah ini kayak tenang. Paling kada sampai 30 menit, mungkin 10 menit atau 12 menitan mungkin bisa kita akhiri nanti konseling. Kan baru pertemuan pertama karena kita atur jadwal untuk pertemuan 2, 3 dan seterusnya. Itu kan bisa aja gitu. Jadi pertemuan awal ini Bapak harapkan ada perubahan nanti berikutnya lah. Iya. Jadi itu tadilah masalahnya lah yang sudah kenapa kok sering bolos itu tadi tuh. Nah, kenapa tuh ada yang ibaratnya kita tersangkali gitu Pak di mata pelajaran apa itu kan tadi itu ada dua lagi, kenapa tuh ada ketujuhnya? Jadi Pak sebetulnya yang bolos panggilan tuh. Ya. Tapi dasar gurunya kan masuk gitu nah. Jadi ulun lebih baik balik ke rumah daripada menghadangi guru kada masuk. Jadi tahu-taunya pas anak bulikan datang gurunya. Nah. Berarti pas sudah terlanjur keluar Pak. Sudah terlanjur keluar lah. Itu kayak Pak, itu atas dasar keinginan kami sendiri atau terbawa lingkungan dari kawanan juga? Ayo kita bolos kita. Seorang lawan kawanan jiwa aja. Ayo aja kita aja. Nah, ikamnya aku nyual. Nah, bisa juga. Kayak Bapak Bahari gitu juga. Ibaratnya rajin juga. Pernah waktu Bapak SMA teman kada salah itulah. Bapak selalu jadi boy membolos gitu dan Bapak akun karena Bapak kada ketujuh.
waktu itu pelajaran kayak itu nah. Tapi makin lambat laun bapak makin sadar kayak itu nah. Di semester ikam ini juga bapak hanya sadar bahwasanya kalau misalnya bolos terus tuh kada baik gitu. Jadinya bapak bisa kayak apa caranya berubah lebih baik lagi loh makin kedepannya semester, walaupun semester 1 nah lah kelas 2 satu semester lagi kita para lulus gitu nah. Lah itu pasti bapak waktu semepet itu bapak maksimalkan lagi kayak apa caranya supaya bapak ini lulus minimal UAS aja dulu nah. Waktu UAS atau UN itu nilai tertinggi biar aja nilai turun gitu nah. Karena kesempatan itu datangnya kadang hanya sekali aja, pasti akan datang 2 kali gitu nah. Itu jangan khawatir kayak gitu nah. Terus juga ikan bapak mendapat laporan dari guru juga gitu nah. Bahwasanya yang mulai kami turun nih terutama pada mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, biologi. Nah, padahal kamu dulu itu cerdas gitu, nah bapak dapat laporan gitu, kamu dulu cerdas, kenapa nih sekarang kok semester makin kesini makin menurun gitu. Nah, terutama waktu kelas 11 semester 1 sampai semester sekarang kenapa tuh kira-kira bisa Kenapa ya lo pak? Apa gurunya itu nggak masuk kembali tugas terus pak ini. Jadi kayak waktu lu tuh nggawi tugas ya, timbul lu kalian nggawi tugas. Nah, kalau dari lu nggawi tugasnya apa tugas terus setiap hari? Banyak banget lah tugasnya lah. Ada apalagi bahasa Inggris tuh. Kenapa? Sudah disuruh mula apa tuh yang pasten tuh? Oh pasten. Kalau nggak ada paham, kayak disuruhnya mula tugas itu. Nah itulah ya kayak apalah kadang nyaman juga gitu nah. Ibaratnya lo kita nih uyuh-uyuh gitu lo, terus tiba-tiba kayak pagi hari Senin tuh mata pelajarannya yang full tuh apa aja kira-kira? Bahasa Inggris hari Senin juga bapak mendapatkan kabar gitu nah. Di hari Senin juga lah, Senin lawan Rabu gitu loh. Nah jadi Senin itu padat banget aja soalnya pindah kayak mulai bahasa Inggris tuh imbah buku pacara bapak. Nah tuh uyuh-uyuhnya timbul langsung bari tugas. Kan ada kayak bola pak. Langsung mau pikir lah, bukannya ada hina pada ada jadi hina langsung dai karena daripada masuk kelas baik kita bolos gitu nah. Itu sebujurnya kada baik gitu nah. Lah, jadi bapak jelaskan kenapa kada baik. Bahwasanya kalau misalnya kita tuh nah kita di sini kan sekolah diberi tanggung jawab, kita sekolah kan dibiayai orang tua kalau nah turun lah pian kuitan yang suatu saat misalnya nah amit-amit lah ibaratnya nilai kena tuh turun gitu purna kuitan kayak itu kena menangis si pian kayak itu purna kira-kira masalahnya bapak pengalaman juga gitu nah walaupun tadi bapak rajin belajar ada satu mata pelajaran yang bapak memang kada ketujui. Waktu itu bapak di SMK lo, terutama bapak ekonomi dan bapak tuh merasa terjebak di situ di IPS tuh. IPS yang dianggapnya bukan kenyaman tuh. Nah, harapannya masuk di IPS yang bapak malah pada ketujuh gitu nah, terutama ekonomi. Bapak pusing gitu nah. Tapi apa? Bapak berusaha dengan cara bapak sendiri gitu nah kayak apa caranya supaya nih ibaratnya ya sudahlah kalau misalnya turun minimal pas-pasan lah kayak apa gitu nah. Jadi kayak apa caranya? Bapak berusaha memperbaiki, mulai kada bolos lagi ibaratnya masuk ya walaupun bapak kada ketujuh ibaratnya mendengar pelajaran dari gurunya kayak itu nah. Tapi bapak ya sudahlah jalani aja lah, ini memang lah semat lagi maka lulus kayak itu nah. Kasihan jauh kuitan di rumah di jalan kalau. Tuh. Kan kada nyaman juga ya kalau. Nah, maka dari itu harapan bapak ke depannya tuh nah kalau bisa ini kan semester 1 nah kelas 12 lo kelas 3 dah. Sadang-sadangi lah, jangan bolos lagi, kada nyaman kita nah lawan kuitan juga lo, ikam lanjut sekolah ini kewajiban ikam kita untuk menuntut ilmu supaya ikam jadi orang berguna kena lulus lah. Nah, bapak bahari itu juga. Nah maka dari itu terus kira-kira dari yang kada ikam ketujuh dari guru bahasa Inggris, matematika dan biologi itu apa kira yang kada ikam ketujuh? Tadi kan bahasa Inggris, nah guru matematika nih apa yang kada ikam ketujuh? Killer kak? Atau penyarikan bener gurunya pak penyarikan bener kak so kan disariki tadi punya gurunya disariki pak apalagi semalam tuh hari apa ya lah hari Rabu rasanya Rabu lah matematika ada joreng jam 2 siang tuh ngantuk-ngantuknya tuh guring lon rambutnya pakai penghapus tanggal lah jadi kadang ketujuh sampai kayak nyulun iya jadi jadi kayak ini kalau misalnya guru-guru matematika lah yang mungkin kita menganggap killer gitu nah ya kenapa pang gitu nah ibaratnya kita wajar aja gitu nah wajarkan aja iakan aja gitu nah wajar guru walaupun kamu kada ketujuh
kalau bisa kelas tuh minimal masuk dia kayak itu nah, walaupun ikam teguring gak ada masalah kayak itu nah, setidaknya kan ada niat misi niat kayak itu nah, biasa hadir ke kelas kayak itu nah, masuk ke kelas nggawi ibadah ngikuti pelajaran matematika walaupun itu tidak paham sama sekali kada masuk di otak ikam kayak itu nah, dan ikam lihat gurunya ini sangar kayak itu nah, ngeri ya sudah pada apa jalani aja kayak itu nah, tunggal kita terima keadaan. Kalau misalnya kita bisa menerima keadaan lo keadaan sekitar walaupun kita pada ketujuh karena ujung-ujungnya kita nyaman seorang kayak itu nah, ilmu tuh kada ada yang ruginya biar sekecil apapun. Nah tuh suatu saat pasti bakal terpakai biarkan ikam menggawi minimal ikam bisa aja gitu nah, mohon maaf lah kasarannya lah, minimal ikam kalau menghitung duit gitu nah, berapa pengeluaran berapa pemasukan nah, itu terpakai juga ilmu matematika. Pakai juga biasanya manajemen diri kamu seorang itu kembalinya kemana, ke diri kamu seorang karena suatu saat. Nah kayak itu jangan khawatir lain pelajarannya kong bae lu nah, tapi ke gurunya bae lu sudah sangkal tuh nak masa lu goreng cakapan ditagur dulu orang tuh nih langsung dihamput pakai penghapus. Nah kamu juga bang yang guring kenapa bisa jadi sampai terguring di pelajaran matematika paginya tuh lo anu pae penjaskes jadi uyuh siangnya terguring. Oh gitu lah. Tuan juga ada gurunya ditambah matematika killer lah yang masuk lah killer. Kalau bapak maklumi aja kayak itu nah, kalau misalnya ikan terguring bapak ada tuh bu izin cuci muka biasanya cuci muka kayak itu nah supaya kalau kadang ngantuk lu ngantuk banget bu jujur jalan ibunya kalau kerusak kenapa kan takutan ibaratnya besar ibaratnya masuk telinga kiri keluar telinga kanan itu kada masalah daripada ikan masuk telinga kiri keluar telinga kiri juga akan ada ilmunya dapat gitu nah supaya ada berkahnya yuk di orang sana yuk bisa aja dikurang-kurangi ya nak. Kalau misalnya kadang bisa langsung tunggal di kita lagi lo nah kayak gitu. Kalau misalnya kuitan di rumah kan kayak apa nih tugas sih kayaknya bapak lihat gitu nah kan mengerjakan PR terus makin menurun gitu nah. Kalau misalnya kan di rumah belajarnya tuh kayak apa gerak ada apa masalah keluarga atau kayak apa masalah keluarga aman aja kok nggak ya kada ada sama ya tapi belum kerancakan bermainan ini di luar bawain lah kerangin bakawana anak muda kenapa bisa sampai lupa gitu nah lawan kayak di sekolah nah. Kada ada yang mengingatkan menggawi tugas bang Pak oh mengatakan menggawi tugas lah nah tuh kuitan sih bukawi juga dua-duanya lah begawi gitu dua-duanya begawi nah tuh kalau bisa Pang ya karena ikam sudah ada niatan lo hadir di sini dulu ibaratnya kalau bisa mulai dari kita ubah bain-bain aja kita cari solusinya kayak apa caranya supaya ikam tuh bisa mengubah kita cari titik jalannya kayak apa ikam bisa belajar dengan baik kayak berkawanan jalan beramian terus sekolahnya juga imbang gitu nah kita seimbangkan kita sinkronakan kayak gitu loh. Nah jadi di sini solusinya yang bapak tawarkan yaitu tadi kan bapak sudah berkisah loh ujung-ujungnya kemana ya ke manajemen waktu diri kita sendiri dan menerima keadaan. Jadi karena ini pertemuan awal kita loh bapak harapkan karena kita di pertemuan selanjutnya atau kita bersama-sama nanti karena di pertemuan selanjutnya itu menyusun jadwal harian ikam. Jadi kapan waktunya sekolah tuh dari jam berapa sampai jam berapa ya sekolah tuh rajin tuh sampai jam mana lo kan ini full day lo nah full day jam 5 sampai jam 5 lah oh iya benar jadi kita kayak apa caranya kita atur waktunya jam 5 tuh dari sekolah anggapannya jadi jam 7 lah jam 7 sampai jam 5 kan sekolah karena jam anak berkawanan tuh jam berapa anak belajar jam berapa ini jam berapa kayak gitu nah ini mata kena sayup nah ibaratnya belum hitam gitu nah begadang tarus kan iya baik main ML lawan kawanan lah ini dasar rami bapak main juga masalah ML tuh rank apa ya Gam? kalau legend bang sudah pak gua legend bapak hanya di game nah aduh karena kapan-kapan lah kita bila ketemu lagi nah kita bermain jam ML tapi gue dari konseling meja lagi lah ya jadi mungkin itu tadi bapak karena kita cari di pertemuan selanjutnya lah di pertemuan kedua kita atur sama-sama jadwal ikam kayak apa caranya memanajemen pembelajaran yang baik dan kira-kira siap kada nih untuk melanjutkan ibaratnya di treatment selanjutnya ikam siap berubah kada supaya menjadi lebih baik kalau ulun pribadi siap juga berubah pak karena ulun mikirkan masa depan ulun gimana gitu alhamdulillah kalau misalnya kalau sudah kepikiran sudah ada gambaran gitu kalau misalnya masalah kawanan jangan khawatir
Kalau kawanan ikan tetap boleh berkawan lawan kawanan ikan yang mungkin yang guru anggap tuh, yang para guru-guru anggap tuh, nah, ibaratnya buruk, ada masalah, ada kawanan yang buruk. Kalau misalnya kita melihat dari sisi positifnya, kita bakal melihat juga kawanan kita tuh bahwasanya ada samanya buruk, wah ini ada kebaikannya juga. Contohnya, nah, mungkin kawanan ikam anggapannya ada kawanan bolos, nah, tapi di satu sisi kayak apa kerakatannya, kayak apa kesetia kawanannya, nah, dari situ bahwasanya itu orang tuh nggak selamanya buruk gitu, nah, ada juga baik-baiknya gitu. Dan kemudian harapan bapak kalau bisa di pertemuan berikutnya itu ada perubahan gitu, nah, kalau bisa bolosnya yang dari kerancak loh sehari itu bisa 3 kali atau 4 kali bolos, kalau bisa dikurangi lah 2 kali dulu bertahap, tunggal dikitan kita kurangi lah minimal ya sudah, kita bolosnya kurangi sehari aja dulu, karena kalau misalnya sehari 3 hari aja kita bolos, sudah 3 hari bolosnya. Tapi kalau bisa jangan rancak juga kayak itu, nah 3 hari bolos, kurangi, berkurang. Kalau bisa dalam waktu seminggu ini ada perubahan yang signifikan gitu lah. Nah itu bang harapan bapak kedepannya supaya ikamnya jadi bujur-bujur siap lah, karena di pertemuan kedua kita bisa lihat lagi perkembangan ikam kayak apa lah. Nah, tapi ini kada nyangkut orang tua aja loh pak, kada dia orang tua loh, ada ini dari ikamnya aja kayaknya. Kalau apa ya, ada aman aja, jadi ya mungkin sudah berakhir lah ibaratnya podcastan pertemuan pertama. Nah dari pertemuan pertama kita konseling ini, nah bapak bertakun pak kayak apa kesan ikam pas pertama kali datang, pandangan ikam dari guru BK tuh kayak apa? kira belum diberi poin pulang pak. Kada poin sebujurnya guru BK tuh kada memberi poin, nggak membantu buat kamu untuk menyambung masalah supaya belajarnya jadi lebih baik lagi. Tugas perkembangan kita sebagai seorang remaja itu bisa menjadi optimal lagi, bisa terarah kayak itu, nah bisa memilih mana yang baik mana yang buruk tuh. Terus bang, apalagi kesan-kesan yang kamu dapatkan, ada perubahan kah setelah proses konseling ini berakhir? Paling ulun berpikir ada baik juga kawanan boy bolos terus gitu nah, nyaman lah. Terus ada rasa-rasa kayak anak berubah juga gitu, nah ibaratnya anak rajin, minimal rajin masuk dulu pak gitu. Adalah paling kada ulun menyarankan ini aja pak ya. Ada di guru-guru yang lain tuh nah pak, kalau bisa tuh jangan terlalu killer gitu nah. Kami siswa gairan juga soalnya. Gair lah. Tapi sekali gair lo kami bolos gitu nah. Hadir. Ya karena insya Allah bapak sampaikan lah. Nah karena maka dari itu terima kasih juga Ikam sudah mau datang ke sini. Ikam mau ibaratnya ada inisiatif kita nak merubah kebiasaan Ikam yang mungkin dulunya buruk menjadi lebih baik gitu nah maka dari itu bapak minta tolong biasanya Ikam mengisyakan angket kepuasan konseling terhadap proses konseling hari ini. Nah mungkin bisa diisikan dulu, kan namanya sudah bapak tulis tadi, nama Ikam Ahmad Salim lah. Nah itu bisa diisi aja dulu aspek-aspek yang dinilai gasan catatan bapak kayak itu, nah ibaratnya kayak pakainya supaya konseling yang di tahap berikutnya gasan bapak berkembang juga kita, nah gasan orang mau kayak itu, nah diisi aja sejujurnya kayak sejujurnya apakah memuaskan atau kada memuaskan begitu ya. Yang pertama tuh bapak tuh penerimaan guru konseling atau konselor terhadap kehadiran anda. Kalau data ini kita bakal bocor tenang aja, jangan khawatir. Apalagi kawanan Ikam, karena kalau bisa bawailah kawanan Ikam tuh, nah bawa aja ke sini kalau misalnya kawanan Ikam hendak berubah juga. Kalau misalnya gairan ke sini dari Ikam bareng dulu mengadai kawanan lah. Iya. Ini tanda tangan nggak pak? Ya, bujur tanda tangannya dulu bersama datanya, buatan. Ya, kasihlah, salinglah, semoga di pertemuan berikutnya lah kita atur lagi jadwalnya. Kira-kira kapan bisa ada pertemuan lagi di pertemuan kedua supaya kami nyaman kayak gitu nah. Jadwalnya yang ini kan hari Sabtu ya, ini kan ibaratnya main free gitu nah. Ibaratnya mau kulik sampai jam 12 aja loh gitu. Kira-kira bila lagi? Kalau ulun masalah jadwal cara aja pak, kan jangan yang mengiau ulun lewat kawanan kah, karena ulun umumnya menampikan sekolah jadi di kiau gitu nah. Anaknya di kiau aja lah. Ya berarti karena bapak lihat juga, karena bapak sambilan takuni kawanan sekolah sih kan kapan waktunya free, karena insya Allah bapak panggil lah. Untuk datangi ya. Terima kasih lah sudah mau berhadir di sini. Semoga tetap semangat aja lah kalau misalnya mau berubah.
Tunggal dikit aja kalau misalnya kada kau langsung tunggal dikit aja lagi gitu lah. Ya terima kasih lah Bapak ucapkan lah. Semoga sukses gitu nah perubahannya maksimal ya. Ya lu telak dulu Pak. Oh ya lanjut terima kasih. Berapa menit dapat Lin?